Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Revano Putra Ananto, dengan NIM 3 digit terakhir 078 dari Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi. Di sini saya akan membagikan hasil praktikum saya, yaitu kelas praktikum C sistem embedded, yaitu kita membuat project seputar interrupt dan timer pada sistem embedded. Oke, langsung saja kita ke pembahasan teorinya. Gambaran umum modul interrupt dan timer pada sistem embedded. Modul interrupt dan timer membahas bagaimana microcontroller dapat merespon kejadian secara cepat dan efisien tanpa harus melakukan polling terus-menerus. Pada sistem embedded modern seperti STM32 microcontroller dan ISP microcontroller ini, interrupt digunakan untuk menangani berbagai peristiwa seperti penekanan tombol, perubahan sinyal digital, waktu tertentu, dan dari timer komunikasi serial. Dengan menggunakan interrupt, CPU dapat menjalankan program utama terlebih dahulu, lalu hanya berhenti sementara ketika terjadi suatu event penting. Oke, selanjutnya konsep kunci interrupt dan timer. Seperti yang kita lihat, konsep interrupt ini mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian penting, seperti ISR atau interrupt service routine, yaitu fungsi khusus yang dijalankan ketika interrupt terjadi. Contohnya, ketika tombol ditekan, interrupt aktif, lalu ISR menyalakan LED. Lalu ada vector table, yaitu tabel alamat memori yang berisi daftar ISR untuk setiap interrupt. Fungsinya itu mengarahkan CPU ke ISR yang tepat ketika interrupt terjadi. Pada STM32, vector table berada di awal memori program. Lalu kemudian ada NVIC, yaitu Nested Vector Interrupt Controller. Ini modul pengatur interrupt pada STM32 microcontroller. Fungsinya mengaktifkan interrupt dan lain sebagainya. Lalu keunggulan NVIC itu sendiri yaitu prioritas tinggi dapat memotong ISR yang sedang berjalan. Lalu kemudian ada interrupt matrix pada ISP32, yaitu pada ISP32 ini interrupt dikelola oleh interrupt matrix. Fungsinya menghubungkan berbagai peripheral ke CPU interrupt line, memberikan fleksibilitas mapping interrupt. Lalu keunggulannya, peripheral bisa diarahkan ke core CPU mana saja. Lalu kemudian di sini ada konsep masih dengan konsep interrupt dan timer, yaitu ada external interrupt exit, yaitu digunakan mendeteksi perubahan sinyal pada pin GPIO konfigurasi yang diperlukan. Seperti konfigurasi pin GPIO diatur sebagai input plus interrupt. Lalu trigger mode, yaitu dipicu oleh perubahan sinyal seperti rising edge itu low ke high, falling edge high ke low, lalu both edge low high low. Lalu ada timer arsitektur, yaitu peripheral yang digunakan untuk mengukur waktu atau menghasilkan sinyal periodik. Komponen utama timer prescaler membagi frekuensi clock. Lalu ada counter, adalah register yang menghitung nilai secara otomatis. Auto reload, yaitu register menentukan nilai maksimum counter sebelum reset. Lalu kemudian nested interrupt dan priority grouping, yaitu lalu kemudian konsep kunci interrupt dan timer sendiri masih dengan pembahasan seputar timer, yaitu timer modes. Kita bisa lihat di sini timer memiliki mode operasi seperti basic timer, PWM, input, capture, output, compare. Bisa kita lihat dibaca di sini untuk fungsinya. Lalu watchdog timer, yaitu digunakan untuk mencegah sistem hang atau crash. Jika program tidak mereset watchdog dalam waktu tertentu,
sistem akan reset otomatis. Pada STM microcontroller terdapat dua jenis watchdog, IWTG atau independent watchdog menggunakan clock internal tetap berjalan walaupun sistem crash. Lalu WWTG yaitu window watchdog reset hanya jika di refresh dilakukan dalam window tertentu. Lalu kemudian kita bisa lihat itu perbedaan arsitektur STM32 versus ESP32, yaitu fiturnya interrupt controller. STM mempunyai NVIC, lalu ESP interrupt matrix. Lalu kemudian core CPU-nya itu STM menggunakan Cortex-M dan ESP menggunakan dual core Extensa. Lalu timernya hardware timer banyak untuk STM, dan ESP timer plus free RTOS timer. Interrupt priority-nya hardware NVIC, software, dan hardware mix. Lalu real time control-nya sangat deterministik, dan lalu untuk ESP yaitu lebih fleksibel. Kemudian kita akan ke demonstrasi percobaannya P01, yaitu external interrupt basic, yaitu judulnya itu external interrupt basic. Tujuannya itu memahami cara kerja interrupt eksternal menggunakan tombol untuk pemicu ISR. Prinsip kerjanya sendiri yaitu ketika tombol ditekan, CPM mendeteksi perubahan lalu interrupt aktif, lalu ISR dijalankan dan LED toggle. Lalu kemudian ada P02 yaitu interrupt edge detection, yaitu tujuannya memahami perbedaan trigger interrupt berdasarkan perubahan sinyal. Lalu mode trigger rising edge yaitu low ke high, interrupt aktif saat tombol ditekan falling edge, high ke low, interrupt aktif saat tombol dilepas. Lalu ada both edge low high low, yaitu interrupt saat aktif tuh tombol ditekan, tombol dilepas. Oke, mungkin cukup pembahasan teorinya seperti itu saja. Kita langsung ke video hardware-nya. Kemudian active mode ini itu akan berjalan, program berpindah ke mode idle seperti itu, mencetak pesan ke serial monitor. Lalu kemudian pembacaan tombolnya sendiri kurang lebih seperti ini. If button sama dengan low dan last button sama dengan high, yaitu sebelumnya tombol tidak ditekan dan sekarang ditekan. Jika kondisi terjadi, maka kita cari, maka status LED-nya dibalik yang menjadi mati menyala dan menyala menjadi mati seperti ini. Lalu kemudian untuk else digital write ini yaitu pada mode idle itu LED selalu menyala, tombol tidak berfungsi seperti itu. Lalu kembali ke mode aktif jika sudah 15 atau 20 detik tergantung settingan teman-teman. Ya mungkin untuk penjelasan dari programnya kurang lebih seperti itu untuk percobaan ISP dengan menggunakan lampu LED internal pada ISP sendiri. Dan ketika saya build ini kenapa tidak bisa, saya juga kurang tahu. Tapi di sini tertulis yaitu ada detect white space karakter in project part. Ini yang saya blok ini ya teman-teman masalahnya. Tetapi ketika saya mencoba pada program STM, kita bisa lihat untuk program STM sendiri ini bisa teman-teman. Dan untuk konfigurasi untuk buildnya sendiri itu sama. Ya, tapi sukses untuk STM. Yang STM bisa, tapi
saya kurang tahu kalau untuk ISP tidak bisa kenapa. Padahal ini executing tasknya ini sama-sama di white space seperti ini ya teman-teman, MSI spasi seperti ini. Saya kurang tahu kenapa, karena tidak bisa. Saya mau ubah tapi saya tidak bisa karena terlalu beresiko, karena ini file utama saya. Jadi saya masih mencari tahu kenapa tidak bisa, kenapa tidak bisa di build untuk ISP sedangkan STM bisa. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Langsung kita ke next untuk untuk daripada video hardware-nya. Oke teman-teman, untuk video simulasinya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat selama mode aktif dia bisa ditekan, lalu sekarang mode idle, yaitu tombol button tidak bisa ditekan untuk menginterrupt LED pada ISP. Di sini saya menggunakan LED internal. Nah, sekarang mode aktif jadi bisa ditekan selama 10 detik. Kita bisa lihat untuk programnya yang sudah saya jelaskan tadi ternyata berhasil. Dan kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk hardware ISP nya saat ini. Kita langsung lanjut pada bagian ISP selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke project 2 ISP, yaitu kita hanya menambahkan bagian LED LCD OLED 1306, yaitu seperti kita lihat di sini masih sama, hanya beda di ininya saja. Untuk bagian define ini yang define screen width 128 dan 64 ini, yaitu untuk screen width-nya itu 128 pixel dan untuk screen height-nya atau tingginya itu 64 pixel. Sedangkan OLED ADDR 0x3C ini adalah alamat I2C daripada OLED. Dan sebelum memulainya itu patut diperhatikan pada bagian platform ininya teman-teman, kita menggunakan LED OLED dan kita harus menggunakan library-nya terlebih dahulu, yaitu Adafruit SSD 1306 seperti ini. Oke, lanjut ke main scene-nya. Program utamanya sebenarnya tidak ada yang terlalu berbeda, tapi kita akan bahas bagian fungsi show aktif ini, yaitu bagian ini digunakan untuk menampilkan aktif pada OLED. Seperti yang kita lihat, clear display itu menghapus tampilan, set text size 2 itu font ukuran teks, lalu posisi tulisan pada layar itu set kursor 10 dan 20. Lalu kemudian print aktif ini itu menampilkan teks aktif, dan display itu untuk menampilkan memperbarui tampilan layar. Lalu kemudian ini juga sama untuk mode idle-nya teman-teman. Lalu kemudian kita langsung lanjut ke bagian sini mungkin untuk if displaynya ini digunakan untuk memulai komunikasi dengan OLED jika OLED gagal terhubung pada program akan berhenti. Lalu untuk display ini untuk membersihkan layar,
Lalu kemudian kita langsung ke fungsi loopnya, kita langsung ke bagian ini teman-teman, mana ini active mode ini, yaitu program berpindah mode idle dan OLED menampilkan mode idle. Lalu kemudian untuk delaynya sendiri kita digunakan di bounce tombol agar tidak terjadi pembacaan ganda teman-teman. Ya mungkin cukup segitu saja. Lalu kemudian ini ada kembali ke mode aktif lagi teman-teman, dan OLED-nya itu menampilkan mode aktif seperti itu. Kita langsung ke mode ke tampilan hardware-nya seperti apa. Oke, seperti yang kita lihat untuk simulasinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk interruptnya sekarang berada di mode aktif dan sekarang di mode idle. Jadi seperti yang kita lihat, kita tidak bisa mengotak-atik pada LED bagian internal ISP ini selama 10 atau 15 detik. Dan sekarang mode aktif, kita bisa lihat untuk mode aktifnya, ini mode aktif selama 10 second. Kita tekan-tekan LED on, off, on, dan off seperti itu. Dan mode idle selama 15 detik. Ya kurang lebih seperti itu untuk simulasi hardware-nya kurang lebih. Kita langsung saja ke next project. Oke, untuk percobaan kita kali ini kita menggunakan STM dengan program interrupt seperti ISP tadi. Kita menggunakan STM dengan Arduino, maksud saya dengan STM32 dan OLED untuk mengetahui indikator daripada mode idle dan aktif. Ya kurang lebih untuk programnya seperti ini. Ada include seperti ini, ada FREE, SSD 1306, dan untuk penjelasan dari program daripada program ini, yaitu kurang lebihnya variabel daripada button press. Kita cari untuk menjadi untuk variabel button press ini menjadi true dan LED pada pin PC13. Kita menggunakan LED eksternal, jadi dapat diubah kondisi on off nya. Status mode juga ditampilkan pada OLED pada fungsi show mode ini untuk ditampilkan modenya setelah 10 detik tercapai. Mungkin mode ini menggunakan fungsi millis sebagai timer, yaitu mode seperti ini. Kita menggunakan timer millis dan sistem berpindah ke mode idle, di mana LED menyala terus dan tombol tidak berfungsi. Mode ini berlangsung selama 20 detik, kemudian sistem kembali ke mode aktif dan siklus tersebut akan berulang secara otomatis. Program ini menerapkan konsep interrupt time non-blocking dengan millis dan state machine active idle. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman untuk programnya, penjelasan program. Kita langsung
build saja dan ternyata sukses, tinggal diupload ke hardware. Dan kurang lebih untuk video hardwarenya sebagai berikut. Oke teman-teman, di sini saya ada video hardware untuk project program tadi. Kita bisa lihat untuk mode aktifnya tombol bisa ditekan dan LED menyala dan mati, kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat untuk mode aktif, mode idle-nya dia tidak bisa ditekan dan tidak bisa digunakan untuk push buttonnya, kurang lebih seperti itu. Ya kita langsung. Oke teman-teman, kita langsung ke project variasi STM. Dan di sini saya akan menampilkan project STM variasi, yaitu dengan menggunakan push button dan LCD. Di sini bisa kita lihat untuk program kita membuat game yaitu Flappy Bird berbasis STM32 dan LCD. Kita bisa lihat untuk OLED-nya. Lalu di sini ada program posisi burung dan pipa. Lalu kita bisa lihat untuk velocity-nya -5. Lalu untuk velocity ini kita bisa lihat. Lalu ada draw pipe ini. Program ini ya juga fungsinya untuk kita cari terlebih dahulu untuk ini. Kita cari check collision. Kita bisa lihat untuk check collision ini untuk mendeteksi tabrakan antara burung dan pipa atau batas layarnya. Kemudian ada tampilan game over. Kita akan cari ya game over jika akan bernilai true dan layar OLED menampilkan tulisan game over jika terjadi bertabrakan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan programnya. Kita langsung ke hardware. Oke, kurang lebih untuk hasil program tadi kurang lebih seperti ini. Untuk simulasi hardwarenya kita bisa lihat ketika tombol ditekan maka dia akan naik untuk gamenya, kurang lebih. Dan mungkin cukup sekian saja kali ini untuk project kita kali ini. Oke, kali ini kita ada project variasi lagi, yaitu kurang lebih sama, yaitu menggunakan ESP32. Kita bisa lihat untuk projectnya itu Flappy Bird lagi, dan kurang lebih cara kerjanya sama, yaitu ada IEX, velocity, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke simulasi hardwarenya seperti apa. Kita pertama-tama kita build dulu, apakah bisa. Ya, ternyata bisa. Dan langsung kita ke video hardwarenya. Oke, ini untuk video simulasinya kurang lebih seperti ini. Ketika tombol ditekan maka dia akan naik atau jam. Di sini kita bisa lihat jika terkena pipa ataupun jatuh, dia akan game over seperti ini. Kita bisa lihat untuk hardware videonya kurang lebih seperti ini dengan menggunakan ESP32. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton atau menyimak.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.